semua di kabupaten kota. Ya, karena ini juga penggunaannya juga sudah diatur ya di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi mohon juga disesuaikan ya dengan apa yang seharusnya. Misalnya di dalam DBH itu sudah dijelaskan 10% itu harus dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Jadi jangan sampai nanti uang itu dipakai hanya untuk penguatan orang-orang di lembaga saja, tapi anggota-anggotanya itu tidak diberdayakan. Jadi kalau namanya pemberdayaan, konsep dasarnya ya kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, kami dari provinsi juga melakukan itu. Ya. Kemudian juga ada mandatory spending dari DBH itu. Ya. Sudah tegas di situ untuk infrastruktur, ya sektor yang lain sudah ditegaskan juga presentasinya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena nanti pada akhirnya kalau diperiksa nanti ya akan ketahuan apakah uang itu betul kita pakai sesuai dengan petunjuknya atau tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan. Itu ya beberapa poin ya yang terkait dengan DBH Migas yang sudah dibagikan sejak awal dan sampai hari ini akan kita bagikan SK untuk termin keempat ya. Jadi kita akan siapkan suratnya. Kita juga harus datang secara fisik ke sana karena ini untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jadi kita harus berjuang, tidak bisa menyerah begitu saja. Dan beberapa catatan tadi, saya harap kita bisa tetap menjaga sinergitas, ya, menjaga hubungan baik antara kita. Apa-apa yang sudah kita sepakati, ya, tolong untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti supaya kita tetap berjalan dengan damai, jangan sampai ada kurang hati sana sini begitu. Ketiga, kaitannya dengan pemilu. Saya terima kasih teman-teman yang sudah menyelesaikan PHD-nya ya, dengan KPU, dengan Bawaslu. KPU karena kita tahu untuk di provinsi punya itu semua ditanggung sama pusat APBN ya, kecuali yang non pemilu itu yang kita bantu, tapi yang keamanan nah ini kan kita juga harus siapkan uangnya. Silakan para bupati ya, kita mulai dari sini saya dulu ya, Pak Wali, baru nanti berjalan ke sana. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Gubernur yang saya hormati, para pejabat Bupati Papua Barat Daya, para Kepala Bapeda, Kepala Badan Keuangan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kesempatan ini kita bisa rapat koordinasi untuk membahas DBH Migas yang masuk ke provinsi kita Papua Barat Daya. Tentu saya menyampaikan tidak bisa diam karena kita ini provinsi baru yang sangat membutuhkan baik di tingkat provinsi tetapi juga kabupaten kota yang ada membutuhkan biaya yang besar membangun rumah baru ini. Jadi kita tidak diam, saya langsung saja tanggapi atau mungkin berikan masukan saran dalam waktu kalau bisa minggu depan ini kita jadwalkan kita berangkat. Kita sama-sama dengan teman-teman DPR. Jadi tidak sendiri, saya sarankan masing-masing kabupaten kota bawa DPR. Karena nanti pada akhirnya DPR akan bertanya, kenapa DBH kita turun? Mungkin itu saran pertama dari saya kepada Pak Gubernur dan kita semua. Lalu yang berikut terkait dengan dana keamanan, perlu saya sampaikan bahwa dana pengamanan itu tidak boleh melebihi dana operasional yang ada di KPU ya, pelaksana ya. Dia harus jauh di bawah itu. Jangan sampai melebihi dana KPU atau minimal sama tidak boleh. Lalu kita perlu rapat bersama dengan masing-masing kepala Kesbangpol untuk rasionalisasi dengan pihak keamanan atau secara internal kita harus rasionalisasi dana untuk keamanan. Lalu yang ketiga terkait dengan pajak samsat dan pajak rokok ini, khusus kami Kota Sorong memang tinggi, besar sekali. Artinya kalau sampai ini belum masuk mempengaruhi sekali kita.
Jadi ini saya beri saran saja, kalau bisa bupati, wali kota kita pergi sekali lagi ke kementerian ataupun mungkin rapat dengan teman-teman di Manokwari. Kenapa pajak rokok dan samsat ini tidak dikasih? Mungkin itu. Saya pikir itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah jelas semua. Saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan kesepakatan kita dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, kita sepakat untuk terus bersinergi, ya, berkolaborasi, bekerja sama di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersama-sama pertama menyampaikan surat dan kemudian mendatangi atau menyampaikan keluh kesah kita ini kepada pihak-pihak terkait di Jakarta terkait dengan turunnya BBH yang cukup signifikan di tahun ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bersepakat komitmen-komitmen yang sudah kita sepakati bersama untuk Papua, Paitua, Tiba, kita tetap konsisten untuk menyelesaikannya. Ya. Karena sudah ada secara tertulis di dalam dokumen RPD kita, MOU kita, kesepakatan kita sudah ada. Jadi kita akan tetap, saya sampaikan terima kasih teman-teman tadi sampaikan, ada yang sudah dianggarkan di tahun di perubahan-perubahan di semua. Kemudian yang keempat, kita juga mencatat untuk pemilu, kita di masing-masing kita sudah melakukan pembahasan. Yang berikut yang penting juga, ya, kita juga sepakat untuk nanti bersama-sama pergi ke Manokwari. Karena ada gubernur baru juga yang kita pergi lah ke sana, ya, kita atur waktu, kita ke sana supaya kita bisa menyelesaikan semua itu. Jadi itu bukan hanya sampai saja di bidang kelautan, di bidang kehutanan, macam ini kan belum semua. Kita agendakan itu, kita komunikasi dulu, ya, kita cari waktu yang tepat baru kita datangi untuk mendiskusikan, ya, termasuk juga mendiskusikan kerjasama antar dua provinsi ini. Kemudian juga memang saya setuju tadi ada usulan juga, ya, kita semua harus bentuk des pemilu. Harusnya ini setelah penetapan ini langsung kita des pemilu. Kita rencana setelah penetapan presiden, nanti kita akan ada komitmen bersama untuk pemilu damai. Semua Forkopimda dan juga semua bupati wali kota akan sama-sama di Sorong ini kita tandatangani kesepakatan pemilu damai bersama pimpinan partai, KPU dan Bawaslu, pihak keamanan, dan kemudian nanti akan ada juga apel siaga untuk gelar pengamanan pemilu setelah penetapan presiden dan wapres.